Kita ke informasi pertama, Saudara. Pemerintah memastikan menambah bantuan pangan sebanyak 160.000 ton beras per bulan untuk 16 juta penerima yang sebelumnya hanya 2 bulan menjadi 4 bulan di tahun 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan pangan akan digelontorkan sebanyak 160.000 ton beras mulai Januari dan Februari 2025 untuk 16 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan dilakukan karena pada Januari dan Februari diperkirakan produksi beras nasional tidak mencapai 2 ton. Selain Januari hingga Februari 2025, bantuan pangan juga akan ditambah 4 bulan di 2025, namun waktunya yang belum ditentukan. Sepakat dalam ratas, bantuan pangan itu nanti 160.000 ton per bulan yang sudah putuskan Januari Februari waktunya ya. SPHP Januari Februari sudah akan dibagi oleh Bulog. Tapi sudah putusan ratas ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan. Yang 4 bulannya kapan? Nanti tunggu putusan ratas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras. Nanti mengganggu harga. Lebih lengkapnya terkait diperpanjangnya bantuan pangan oleh pemerintah akan dilaporkan Alfania Rizky. Selamat siang Alfa, apa alasan pemerintah memperpanjang bantuan dari semula 2 bulan menjadi 6 bulan? Selamat siang Bella dan juga saudara. Tentu saja alasan pemerintah ini terkait dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk pangan. Karena untuk penambahan bantuan pangan ini sendiri yaitu 4 bulan disesuaikan dengan cuaca di Indonesia, tepatnya di musim kemarau atau tadi kalau disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika Indonesia memasuki masa paceklik. Artinya kebutuhan masyarakat di sana tinggi sehingga suplai terhadap bahan pangan ini juga mulai meningkat, dan disitulah pemerintah merasa harus hadir dan menambahkan bantuan pangan selama 4 bulan. Nah, hal ini yang kemudian belum ditentukan atau diputuskan oleh pemerintah kapan sebenarnya masa paceklik ini atau bantuan pangan tambahan ini akan dilakukan. Karena kalau sejauh ini Bulog sendiri baru menyediakan atau sudah menyediakan stok bantuan pangan di bulan Januari dan Februari. Tapi tadi Zulkifli lagi-lagi bilang bahwa untuk stok tambahan, bantuan pangan tambahan tepatnya di 4 bulan nantinya, ini sudah disediakan oleh Bulog. Dan kalau disebutkan oleh Zulkifli Hasan juga tadi, perkiraan dari tambahan bantuan pangan ini atau periodenya itu akan seusai bulan Maret hingga April, karena di bulan Maret hingga April ini adalah masa panen, sehingga pemerintah tidak ingin mengganggu harga pangan di pasaran baik itu beras, jagung maupun kedelai ketika bantuan pangan ini disalurkan kepada masyarakat. Itu tadi keputusan penting pertama yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Stoknya sudah aman 160.000 ton beras per bulan, Bella dan juga saudara, sehingga secara total itu bisa dikalikan 6 bulan untuk stok bantuan pangan yang dimiliki oleh Bulog. Begitu pula dengan jagung 250.000 ton per bulan dan juga kedelai 100.000 ton per bulan. Keputusan lain juga disampaikan oleh pemerintah dari hasil Rakortas yang mengikuti hasil ratas dengan Presiden pada tanggal 30 Desember 2024 kemarin adalah terkait dengan penyesuaian HPP gabah dan juga jagung yang nanti baru akan efektif untuk gabah ini di tanggal 15 Januari 2025, tepatnya di harga 6.500. Sedangkan untuk jagung ini baru akan efektif di bulan Februari, tanggal 1 Februari 2025 dengan harga 5.500. Lagi-lagi pertimbangannya adalah terkait dengan musim panen untuk menghindari pergolakan harga di baik itu di kalangan petani maupun di kalangan masyarakat. Tadi juga Zulkifli Hasan sempat menyinggung sedikit terkait dengan suplai pangan program makan bergizi gratis yang juga sudah dibahas selama setahun terakhir oleh pemerintah, bahwa kemudian suplai pangan untuk bahan baku, maksud saya untuk program
MBG ini akan didominasi oleh bahan pangan dari dalam negeri. Walaupun ia tidak menampik ada beberapa bahan baku yang kemudian diimpor dari luar, misalkan susu, begitu, tetapi yang bisa dipastikan bahwa impor ini tidak akan ada peningkatan, tetapi impor biasa saja seperti kebutuhan pada umumnya. Sehingga artinya program ini sebenarnya tidak mempengaruhi. Tetapi lagi-lagi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, apakah stok bahan baku di dalam negeri ini sudah cukup untuk menyuplai program makan bergizi gratis yang ditargetkan oleh pemerintah selama tahun 2025 ini cukup tinggi dengan anggaran yang juga sudah dianggarkan 71 triliun. Harapannya suplai pangannya ini tidak didominasi oleh bahan baku impor sehingga bisa juga meningkatkan dinamika politik di dalam negeri, maksud saya dinamika ekonomi di dalam negeri dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri seperti cita-cita pemerintah saat ini. Bella. Baik, terima kasih Alvania Rizky langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali.